Baik, jamaah rahimakumullah, monggo kita lanjutkan untuk tafsir urut. Alhamdulillah, terakhir kemarin kita di ayat 129 ya, 129, bagaimana di sana Nabi Ibrahim diabadikan doanya di dalam Al-Qur'an, dan di situ termasuk doa yang secara tersirat itu mendoakan kanjeng Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ulangi sedikit di ayat 129. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Rabbana, wahai Tuhan kami, wab'ats fihim, dan bangkitkan di dalam diri mereka, maksudnya umat-umat nanti sepeninggal beliau Nabi Ibrahim, tapi maksudnya di sini adalah umat Nabi Muhammad, yakni umat akhir zaman. Nah, yang dimaksud rasulan di sini, bangkitkan di kalangan mereka nanti seorang rasul dari mereka. Itu maksudnya adalah Nabi Muhammad. Yatlu alaihim ayatika, yang dia Nabi Muhammad akan membacakan kepada mereka ayat-ayatmu. Wa yu'allimuhum, dan akan mengajarkan kepada mereka Alkitab. Alkitab yang maksudnya Al-Qur'an. Wal hikmah, dan hikmah. Kemarin kita sudah bahas hikmah itu apa-apa yang dijelaskan terkait dengan agama ini oleh lantaran kanjeng Nabi. Jadi pemahaman agama yang tidak akan difahami melainkan setelah dijelaskan oleh kanjeng Nabi. Jadi agama ini butuh penjelasan, butuh pemahaman. Nah, itu kita dapatkan dari penjelasan kanjeng Nabi, itu namanya hikmah. Maka ada mengatakan hikmah di sini adalah sunnah kanjeng Nabi, sunnah Rasulullah. Ada juga yang memaknai hikmah di sini adalah pokoknya pemahaman terkait agama, kemudian terkait fikih, terkait hukum-hukum, dan pemahaman itu didapatkan dari penjelasan, keterangan dari kanjeng Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad menjelaskan atau mengajarkan Al-Quran dan juga sunnah. Wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka, mensucikan umat manusia dari apa? Dari kotoran-kotoran jiwa khususnya, termasuk yang paling utama adalah kotoran-kotoran kesyirikan dan kekufuran. Jadi misi utama kanjeng Nabi adalah bagaimana memurnikan tauhid, kemudian menyempurnakan kesempurnaan akhlak. Nah, itu jadi mensucikan jiwa dan hati umat manusia dari syirik, dari kekufuran, dan tentunya penyakit-penyakit hati yang lain. Sehingga dengan begitu akan menjadi orang yang bertauhid dan berakhlakul karimah. Gitu. Innaka, sesungguhnya engkau ya Allah, anta al-aziz al-hakim. Al-aziz, maha perkasa, maha gagah, gitu, maha kuat. Gitu. Maka dikatakan al-aziz itu al-qawiyyu la yaghlibuhu syai', atau la yu'jizuhu syai'un. Maha kuat yang tidak ada yang bisa melemahkan, tidak ada yang bisa melemahkan atau membatasi Allah. Jadi kekuatannya mutlak, tidak terbatas, tidak terhalang. Jadi tidak ada yang bisa menghalang-halangi atau melemahkan Allah. Itu namanya aziz. Maka diartikan maha perkasa, maha gagah. Nah, itu. Al-Hakim, maha bijaksana. Nah, maksudnya bijaksana itu kalau dalam bahasa kita apa? Pemeliharaannya, perencanaannya itu tidak ada sedikit pun cacat dan kekurangan. Jadi kalau kita kan misalnya proses mulai dari misalnya dari A sampai Z, itu mesti kan ada kekurangan dalam perencanaan, dalam pelaksanaan. Nanti ada evaluasi kan gitu.
oh ini ada kekurangannya di sini, di situ, ya itu. Jadi kita meskipun sudah direncanakan matang, sudah dipikir matang-matang, kemudian digarap bareng-bareng dengan cermat, teliti, seksama, masih aja pasti ada kekurangan, ada kelemahannya. Itu manusia. Seberapapun persiapan yang diupayakan, tetap mesti ada kekurangan dan cacatnya. Nah, sementara Allah tidak. Al-Hakim, Maha Bijaksana. Jadi dalam ketetapan, dalam keputusan itu tidak ada sedikit pun mulai dari awal sampai akhir, sampai setelah itu cacat ataupun kekurangan itu tidak ada. Nah, itu namanya Maha Hakim. Nah, jamaah rahimakumullah, nah terkait dengan ayat ini dalam sebuah riwayat disampaikan, jadi dulu para sahabat itu pernah bertanya kepada Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, akhbirna an nafsika, wahai Rasulullah, tolong beritahukan kami tentang jati diri engkau, status engkau. Qala na'am, kemudian Rasulullah bersabda, iya, ana da'watu abi Ibrahim wa busyra Isa. Ya, saya adalah hasil dalam tanda kutip dari doa Nabi Ibrahim, dari doa bapakku Ibrahim. Jadi doa tadi, Rabbana wa ba'ath fihim rasulan. Jadi Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah nanti semoga engkau utus seorang rasul. Itu maksudnya Nabi Muhammad. Jadi aku adalah hasil dari doanya Nabi bapakku Ibrahim. Wa busyra Isa, dan kabar gembira Nabi Isa. Nah, Nabi Isa itu waktu diutus jadi rasul, dakwah kepada kaum Nasrani itu diberi kabar gembira. Ya, diberi kabar gembira bahwa nanti akan ada utusan atau rasul di akhir zaman. Nah, itu. Jadi itu menunjukkan bahwa rasul itu adalah penutup para nabi yang sudah didoakan sebelumnya oleh Nabi Ibrahim, oleh bapak kita. Kemudian yang sudah dikabarkan menjadi kabar gembira oleh Nabi Isa. Jadi Nabi Isa sudah mengkabarkan kepada orang-orang, kepada pengikutnya kaum Nasrani, kan itu orang-orang Nasrani untuk bergembira karena nanti akan datang seorang nabi seperti Galku. Nah, itu terkait dengan ayat 129. Jadi istilahnya Rasulullah itu sejak istilahnya sebelum Adam diciptakan, Adam masih dalam proses penciptaan, Rasulullah sudah dipersiapkan gitu. Apalagi kalau mungkin Bapak Ibu pernah mendengar sisi aspek tasawuf, ya ada beberapa yang menggeluti itu kan ada yang diperbincangkan, diperdebatkan pro kontra terkait dengan istilah Nur Muhammad gitu, cahaya Nur Muhammad. Jadi Nur Muhammad itu ada waktu ini yang pertama kali diciptakan, gitu, Nur Muhammad. Jadi nanti pro kontra, makanya mendalami sisi tasawuf, sufi itu kan gitu, Nur Muhammad. Bagi saudara-saudara kita mungkin maulid itu kan banyak yang mendalami atau masuk ke dalam itu. Nah, itu mungkin sampai ada yang berlebihan dan seterusnya. Tapi prinsipnya bahwa pro kontra itu ada, tetapi terkait dengan kemuliaan Kanjeng Nabi Muhammad itu tidak terbantahkan. Gitu. Cuma masalahnya karena hadis-hadis terkait Nur Muhammad itu diperselisihkan kesohihannya. Baik. Selanjutnya, monggo kita masuk ke ayat berikutnya, ayat yang ke-130. Allah Ta'ala berfirman, وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. Waman, dan barang siapa yarghabu'an itu membenci, tidak suka. Dalam bahasa Arab itu ada yarghabu fi, itu suka, cinta, senang. Tapi kalau yarghabu'an itu malah artinya benci, tidak suka. Waman yarghabu'an, dan barang siapa yang benci
tidak suka atas apa? Millati Ibrahim, millah Ibrahim, agama Nabi Ibrahim. Mari kita singgung millah itu ismun lima syara'ahu Allah fi kutubihi au min lisani rusulihi. Jadi istilah dari syariat Allah yang terdapat dalam kitab-kitab sucinya dan melalui lisan-lisan Rasulnya. Itu namanya millah agama. Jadi millah din itu sama. Cuma kalau diperinci tadi istilahnya seperti itu. Kalau din itu apa-apa yang diibadahi oleh hamba kepada Allah. Bentuk ibadah ritual. Jadi kalau istilahnya agama itu sholat, ngaji, poso, sedekah, ini kan ibadah. Ritual-ritual ibadah itu agama. Kalau tuntunan, tuntunan syariat, aturan, hukum, itu millah. Makanya kalau ada istilah walantardo, nanti dalam ayat kemarin sudah kita lewat ya, ayat 120, walantardo angkal yahudulan hatta tetap ya'milan tahun, kita mengikuti milah mereka. Maksudnya apa? Ajarannya mereka. Kan gitu. Maka di sini diartikan agama ajaran Nabi Ibrahim. Siapa orang-orang itu? Ya tentu adalah kembali ke orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Jadi barang siapa yang benci terhadap agama ajaran Nabi Ibrahim, illa melainkan tidak lain dan tidak bukan, bahasanya begitu, man safiha nafsah, orang yang safiha nafsah, membodohi dirinya sendiri. Kalau dalam ilmu fikih ada istilah safih. Safih itu istilah dari orang yang secara fisik mungkin dewasa, tetapi skala akal kurang, secara kejiwaan itu lemah. Nah, gitu. Maka ada istilah kalau dalam anak yatim itu safih itu orang yang tidak cakap. Bahasa kita diartikan bahasa lembutnya itu tidak cakap. Tidak cakap itu tidak bisa ngurusi awake dhewe. Jadi duit, ya duitnya entek, hilang, habis gitu. Karena apa tadi? Dia punya kelemahan pada akal dan jiwanya. Jadi mungkin fisiknya sudah dewasa, tapi keterbelakangan mental atau mungkin tidak sampai tidak normal, tapi tidak cakap, bahasanya tidak cakap. Jadi pokoknya kalau duitnya itu entek. Jadi tidak bisa mengatur keuangan, tidak bisa mengatur disiplinan dirinya. Itu bahaya. Maka dalam Islam orang seperti itu harus dikawal. Misalnya dia anak yatim, tapi tadi seperti itu dia punya sudah dewasa, tapi tidak cakap. Kan duitnya dicekel ke kabeh entek sedino. Nah, maka harus ada walinya yang mengurusinya. Makanya orang di sini maksudnya safihan nafsa itu membodohi dirinya sendiri. Berarti tadi menunjukkan bahwa akalnya lemah, jiwanya lemah. Gitu. Akalnya kurang, jiwanya lemah. Kenapa? Karena yaitu mereka jelas menafikan atau menentang ajaran nenek moyangnya sendiri. Nabi Ibrahim ya istilahnya bapaknya orang Islam, bapaknya orang Yahudi, bapaknya orang Nasrani. Nah kok tidak disukai, membenci ajaran bapaknya, kan berarti itu kan bodoh. Padahal walaqad istofainahu fid dunya, walaqad, dan sungguh-sungguh benar bahwa istofainahu, kami telah memilihnya. Mustafa, pilihan. Istofainahu, telah kami pilih dia, Nabi Ibrahim, fid dunya, di dunia. Jadi memang Nabi Ibrahim dipilih Allah. Nah, menjadi tadi semacam sumber semua agama, kan gitu. Bermuara di situ. Mau agama Islam, mau Nasrani, mau Yahudi, kalau dirunut ujung-ujungnya ke Nabi Ibrahim. Wa innahu, dan sesungguhnya dia Nabi Ibrahim fil akhirati, di akhirat nanti laminas sholihin,
termasuk orang-orang yang soleh, maksudnya orang-orang yang saleh, dan orang yang beruntung, orang-orang yang apa namanya berjaya, beruntung, muflihun. Soleh di sini ya orang-orang yang dia surga kan, ya, orang-orang yang masuk surga. Jadi ini menunjukkan apa namanya sebagai bentuk pernyataan tentang dalam tanda kutip bodohnya orang-orang yang mengingkari atau durhaka membenci ajarannya Nabi Ibrahim. Apa ajaran Nabi Ibrahim? Tauhid, mengesahkan Allah. Jadi kalau membenci ajaran Nabi Ibrahim, meskipun mereka tidak mengatakan itu, tetapi ketika mereka membenci ajarannya Nabi Muhammad, kan begitu. Saya nggak benci bapak saya Ibrahim, nah, tapi secara esensi mereka membencinya. Kenapa? Karena membenci ajarannya Nabi Muhammad, yang mana Nabi Muhammad itu kan misalnya fotokopian, jiplakan dari apa namanya ajarannya Nabi Ibrahim dengan tambahan disempurnakan gitu. Jadi istilahnya kan ketika mereka orang-orang Yahudi Nasrani membenci ajarannya Nabi Muhammad, itu secara otomatis mereka berarti membenci ajarannya Nabi Ibrahim juga. Baik. Terus di akhir tadi soleh, di akhirat orang-orang soleh, maksudnya orang-orang yang nanti akan menempati surga, yang mendapatkan apa namanya kesuksesan dan juga kemakmuran kesejahteraan. Tentu banyak istilah kalau dalam sebuah hadis itu ahli ma'ruf. Jadi ahli al-ma'ruf, kebaikan. Orang-orang yang baik di dunia, maka mereka menjadi orang-orang yang baik di akhirat. Maksudnya orang-orang baik itu maksudnya orang-orang yang melakukan kebaikan-kebaikan yang itu diridhoi Allah di dunia, maka mereka menjadi orang-orang yang baik yang diridhoi Allah di akhirat. Jadi mereka dimasukkan ke dalam surganya. Maka dulu ada seorang ulama namanya Muawiyah bin Qurrah pernah berdoa begini, Allahumma ya Allah, innas sholihin, sesungguhnya orang-orang soleh itu anta aslah tahum, engkau telah memperbaiki mereka. Jadi orang-orang soleh itu jadi soleh karena dibikin soleh oleh Allah. Gitu. Orang-orang baik itu karena dibikin baik oleh Allah. Wa razaqtahum, dan engkau telah memberikan mereka rezeki karunia anugerah an'amilu bita'atika, agar mereka bisa beramal dengan bertaat kepadamu. Jadi orang-orang soleh itu bisa beramal, bisa taat, beribadah kepada Allah, itu karunia Allah. Jadi mereka baik karena dibuat baik oleh Allah, mereka bisa beramal soleh karena diberi kemudahan, diberi rezeki oleh Allah. Faradita anhum, kemudian engkau meridhoi mereka. Kan gitu. Jadi mulai dari dibuat baik, kemudian dimudahkan beramal soleh, lalu dengan begitu Allah meridhoi mereka, itu kan sudah ibaratnya dirancang di skenario Allah begitu. Maka Allahumma ya Allah kama aslah tahum, sebagaimana engkau telah memperbaiki mereka, membuat mereka baik, maka fa'aslihna, maka buatlah baik kita juga. Wa kama razaqtahum an'amilu bi ta'atika faradita anhum, dan sebagaimana engkau telah memberi mereka rezeki berupa bisa beramal soleh taat kepadamu, lalu engkau meridhoi mereka, maka farzukna, maka rezekikan kepada kami juga anak mala bi ta'atika, supaya kita bisa beramal soleh taat kepada engkau. Wardi'ana, dan wardo'ana, dan ridhoilah kami. Jadi kita diajarkan dalam doa ini apa? Supaya minta dibuat baik oleh Allah. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang soleh. Gitu. Itu permohonan. Maka dalam Al-Quran kan Rabbi habli minas solihin waj'alni minas solihin. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amala solihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin.
Jadi kita minta kesolehan, minta kebaikan, minta dibuat baik oleh Allah. Jadi kita bisa baik itu karena dibuat baik oleh Allah. Kita bisa beramal soleh itu karena diberi rezeki karunia untuk bisa beramal soleh. Seperti kita hadir di masjid, pengajian begini, ini kan rezeki dari Allah. Ini kita syukuri. Gitu. Maka dulu pernah kita singgung, ini ibarat kata apa? Ini rezeki yang istimewa. Gitu. Tidak sembarang orang dapat. Gitu. Makanya kita harus gembira. Kalau Gus Baha itu kita harus marem. Nah, itu seneng. Kalau kita bisa sholat jamaah, kita bisa pengajian, itu harusnya kita bangga. Sebetulnya senang banget. Nah, kenapa? Karena ini lebih dari istilahnya semua harta dunia kan gitu. Cuman kadang kan kita seperti mengecilkan ini, kan gitu, mengecilkan hal-hal seperti ini. Dianggap malah kadang bukan seperti rezeki, malah koyo beban, gitu. Beban koyo abot, gitu. Padahal harusnya kita happy. Kalau makanya Gus Baha itu sering mengambil sisi itu. Kita itu harusnya bersyukur banget bisa Islam itu benar jeneng kayak gitu. Ibarat kata wis ra duwe apa-apa, yang penting iso salat itu sudah lebih dari apapun di dunia ini. Nah, ini yang kadang kita harus balik. Kadang maka dulu sambat orang duwe sambat ngene-ngene Mas, itu akan menjadi ringan kalau kita alhamdulillah puji. Kondisi ini aku iso salat. Nah, ini iso ngaji. Oh, sudah. Itu harus kita syukuri. Kan gitu. Paribasan napa? Luwe ngeleh ngoten nggih, wis tak ngaji ya, itu sudah luar biasa. Itu anugerah. Anugerah bisa ngaji, bisa sholat itu lebih dari anugerah apapun terkait dunia. Nah, maka ini satu pelajaran berharga bagi kita. Jadi kesolehan, kemudian beramal soleh, kemudian mendapat ridho Allah itu semuanya harus diupayakan, dimintakan kepada Allah. Kita harus berdoa, ya Allah ridhoi kami, ridhoi keluarga kami, ridhoi pekerjaan kami, ridhoi. Jadi kita memohon kepada Allah tadi kesolehan, kemudian dimudahkan amal soleh dan memohon diridhoi oleh Allah. Selanjutnya ayat berikutnya 131 ini pendek, tapi ini mengandung banyak penjelasan. إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. إِذْ قَالَ, dan ingatlah tatkala, kan gitu, ingatlah tatkala qala lahu rabbuhu, berkata kepadanya, yaitu Nabi Ibrahim, Rabbuhu, Rabbnya, Tuhannya. Jadi ingatlah ketika Allah Ta'ala berfirman kepada Ibrahim, aslim, berislamlah, berserah dirilah. Qala aslamtu lirabbil alamin. Kemudian Nabi Ibrahim berkata, aslamtu, aku telah berislam, aku telah menyerahkan diriku lirabbil alamin, untuk Tuhan semesta alam. Nah, ini ceritanya sangat kita sadari, sangat kita pahami gitu. Bagaimana Nabi Ibrahim itu sudah mengalami banyak tantangan, mulai dari kisah-kisah yang sampai menjadi manasik dan juga ritual tahunan kurban, gitu, suruh nyembelih anaknya atau sebelum suruh membawa anak istrinya ke sembahyang tandus. Itu secara akal logika manusia itu sulit diterima. Bahkan sebelum itu, sejak Nabi Ibrahim masih kecil, bagaimana beliau seperti dapat challenge, tantangan untuk mengenali siapa Allah. Di surat Al-An'am, di surat Al-An'am ayat 76, 78, 79, 80 itu. Bagaimana diabadikan dalam ayat itu. Falamma janna 'alaihil lailu ra'a kaukaba. Waktu malam sudah gelap, Nabi Ibrahim kemudian melihat bintang. Itu konon
Beliau itu punya semacam kayak rumah di bawah tanah gitu. Terus jedul terus melihat apa namanya bintang. Wah, qala hadza rabbi, ini Tuhanku ini. Nah, kelap-kelip gitu. Kalau maaf qala la uhibbul afil. Tapi setelah kemudian tenggelam tidak kelihatan, aku tidak suka suatu tenggelam, Tuhan kok tenggelam kok hilang kan gitu. Kemudian falamma ra'al qamara bazighan, kemudian ketika melihat bulan itu bersinar, wah ini lebih gede, lebih terang. Hadza rabbi, ini Tuhanku. Falamma afala qala la ilaha yahdini rabbina aku dan minal dhalin. Kalau Tuhanku tidak memberikanku penerangan, kan kemudian tenggelam, hilang. Nah, kalau saya tidak dapat petunjuk, tidak dapat penerangan, ya nanti aku tersesat. Siangnya falamma rasyamsa bazigatan qala tuani, ke malam lihat apa? Siang lihat matahari lebih besar, lebih terang. Hadza rabbi hadza akbar, ini Tuhanku, ini lebih besar, paling besar. Falamma afalat, nah itu. Tapi ternyata hilang lagi, tenggelam lagi. Wala fil ladzi rabbil akunna minal qawmi dhalim. Falamma afalat qala ya qawmi inni bari'un mimma tusyriku. Wahai kaumku, aku berlepas diri dari apa-apa yang kalian sekutukan. Nah, kemudian ini wajah wajahnya lil fataroni atau samawati wal ardu hanifan wa ma ana minal musyrikin. Aku menghadapkan wajahku pada Allah pencipta langit dan bumi. Berarti ini semua ciptaan. Dia bisa menemukan jawabannya langsung dari fenomena-fenomena alam itu. Hanifah wa hanif. Nah, dulu pernah kita hanif itu condong kepada yang benar. Dan gitu. Jadi kalau hanif itu kan, kalau kita itu kan nafsu kan condongnya ke yang buruk. Tapi kalau hanif diberi hanif, maka dia akan condong ke yang benar. Hanifah wa makana minal musyrikin dan wa ma'ana minal musyrikin, dan aku bukan orang yang menyekutukan Allah. Nah, jadi di sini semacam rangkuman dari semua peristiwa-peristiwa itu, maka Allah mengatakan berislamlah, berserah dirilah. Nah, kemudian Nabi Ibrahim, aku telah berserah diri, dan ini dibuktikan. Jadi memang ikrar atau pernyataan yang memang jujur, benar. Nah, dari sini kita mendapatkan istilah yang sangat populer, Islam. Nah, kita ada Islam, ada iman, ada Muslim, ada mukmin. Nah, maka kalau di hadis Jibril yang sangat populer itu sangat masyhur, Rasulullah didatangi Jibril dalam bentuk manusia, kemudian bertanya tentang Islam, iman, ihsan. Nah, maka para ulama menjelaskan memang tingkatannya ada 3 tingkatan. Islam paling bawah, kemudian iman, kemudian ihsan paling tinggi. Tapi biasanya menjadi persoalan itu Islam dan iman. Mungkin kita ini Muslim atau mukmin? Banyak perkataan para ulama seputar itu, tapi yang paling mudah itu penjelasan begini. Muslim dan mukmin itu kalau bertemu, kalau saat disebut disebut salah satu, maka itu mencakup keduanya. Kalau disebut mukmin berarti ya Muslim mukmin. Kalau disebut Muslim ya Muslim mukmin. Tapi kalau ada Muslim dan mukmin maka ada perbedaannya. Kan gitu. Perbedaannya apa? Nah, ada ulama yang menjelaskan yang mudah itu seperti ibarat lingkaran besar. Di tengahnya itu ada lingkaran kecil. Nah, yang lingkaran besar itu Islam atau Muslim. Lingkaran kecil yang tengah itu mukmin. Makanya setiap mukmin pasti Muslim, setiap Muslim belum tentu mukmin. Buktinya apa? Buktinya dalam banyak hadis disebutkan begini. La yazni az-zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah seorang itu berzina, di saat dia berzina dia dalam keadaan mukmin. Jadi istilahnya orang yang berzina pada saat dia berzina dia tidak beriman. Wala yasriku sarik hina yasrik wa huwa mu'min, dan seorang pencuri tatkala dia mencuri dia tidak beriman. Wala yasrabul khamra hina yasrab wa huwa mu'min, dan tidaklah seorang minum minuman keras pada saat dia minum minuman keras dia dalam keadaan beriman. Maka para ulama menjelaskan orang yang mengaku beriman saat dia berbuat tadi, misalnya berzina, mencuri, minum keras, itu dia hilang imannya.
tidak beriman saat itu. Tapi dikatakan bukan hilang imannya kemudian murtad, tidak. Tapi maksudnya naqisul iman. Jadi maksudnya imannya tidak sempurna. Jadi hadis itu menjelaskan bahwa orang Islam itu bisa mengalami fase tidak sempurna imannya. Tapi dia masih dalam keadaan beriman. Jadi menafikan kesempurnaan, menghilangkan kesempurnaan iman, bukan menghilangkan iman. Bisa dipahami itu sama seperti aku orang duit mung kecuali mung iki tok 100.000. Padahal sing nang nggon kantongan enek 500 rupiah, enten dompet enten 1.000 kan gitu. Duitku mung iki tok. Nah itu. Bukan berarti maksudnya cuma 100.000, tapi dia masih punya uang-uang yang lain tapi tidak di situ. Sama seperti tadi ketika orang yang berzina, dia tidak sempurna imannya, gitu. Tidak sempurna imannya, tapi imannya belum hilang. Ini bisa dipahami ya. Jadi yang dimaksud tidak beriman itu tidak beriman dengan sempurna. Kenapa? Karena ada hadis man qala la ilaha illallah dakhala jannah wa in zana wa in saraqa. Barang siapa yang mengucap la ilaha illallah, dia akan masuk surga meskipun dia berzina, meskipun dia mencuri. Jadi maksudnya orang yang punya iman ya, mengucap la ilaha illallah itu nanti dia akan masuk surga. Nah, meskipun dia punya dosa besar. Nah, kalau dosa besar itu sempat ditaubati sebelum dia meninggal, diampuni. Tapi bagaimana kalau orang beriman, ngaku beriman tapi punya dosa besar? Dan misalnya tidak sampai tobat gitu, masih dalam keadaan dosa gitu. Nah, orang seperti itu menurut para ulama tergantung Allah. Gitu. Kalau Allah menghendaki, dia akan dimasukkan ke surga, atau kalau Allah menghendaki, dia akan diadab dulu di neraka. Tapi nanti akan dimasukkan ke surga pada waktunya. Jadi itu menurut para ulama seperti itu. Jadi makanya kalau misalnya kita kan sering dihadapkan pada kasus ada orang ngaku Islam, ning ora tau salat, ning ngene-ngene banyak maksiat, itu bagaimana statusnya? Jadi tadi terserah Allah. Selagi dia beriman, dia Islam, yaitu nanti nasibnya tergantung Allah, tergantung kemurahan Allah. Tadi. Jadi kalau Allah menghendaki ya Allah mengampuni terus memasukkannya ke surga. Lah kok penak men ya buat kita tidak tahu kan itu. Mungkin saja kita tidak tahu seluk-beluk orang itu kan. Kalau manusia kan yang tahu cuma lihat yang nampak mata. Mungkin saja yang tidak nampak mata kita tidak tahu. Jadi jangan salah kalau itu kok bisa orang begitu diampuni Allah. Makanya para ulama itu jadi orang yang nampak mata terlihat dalam keadaan bermaksiat, bagaimana matinya? Terserah Allah. Jadi terserah Allah itu tergantung Allah. Kalau Allah berkehendak mungkin akan mengampuninya, memasukkan ke surga. Tentu kalau Allah mengampuni ada sesuatu. Kalau ternyata memang dia bermaksiat terus, tidak tobat, ya nanti mungkin akan dimasukkan ke neraka dulu baru keluar. Terserah Allah. Nah itulah maksudnya tadi. Orang yang punya iman. Nah itu. Makanya sebagian ulama menjelaskan jadi kalau Islam itu amalan yang zahir, nampak di mata. Makanya orang Islam itu ya ketok sing ketok moto ya salat, ya poso, haji, umroh kan. Itu kan ciri khasnya orang Islam. Nah, kalau ada orang Islam tidak kelihatan itunya terus carane ngerti Islam kok endi? Nah, yang penting kan iman lah. Iman itu dalam hati. Makanya iman itu mewakili amalan-amalan hati. Nah, gitu. Makanya ada orang yang mengucap syahadat tapi ternyata hatinya tidak. Berarti kan seperti munafik. Yang munafik dulu pernah kita singgung, Abdullah bin Ubay dan yang lainnya seperti itu. Itu dihukumi Islam, tetapi nanti di akhirat mungkin dia akan masuk neraka karena ternyata bukan Islam, tidak beriman. Tapi kalau orang itu beriman,
iman tenan, memang beriman tenan, tapi tadi ora sholat, ora poso, nah itu nanti tergantung Allah. Karena tadi ada hadis, barang siapa yang mengucap la ilaha illallah, berarti maksudnya la ilaha dalam hadis yang lain itu kholison min kolbi, tenanan, orang ngapusi. Ini ora sholat, ora anu, ya itu nanti masuk surga. Wa in zana, wa in sar, meskipun berzina, meskipun mencuri. Maksudnya berarti meskipun banyak dosa masuk surga. Tapi bukan dipahami, disalahartikan, oh berarti awalnya maksiat terapokok, bukan begitu. Ya. Bukan begitu. Tapi itu menunjukkan bahwa keislaman, keimanan itu memang tadi satu paket. Makanya iman itu ya yang diucapkan, yang diyakini, gitu, yang diamalkan. Baik, sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Mungkin ada yang ditanggapi terkait dengan beberapa ayat yang tadi sudah kita singgung ya. Seperti ada tiga ayat yang sudah kita bahas. Moga kalau ada yang ingin ditanggapi, ditanyakan. Ya, ya. Jadi kenapa kok Abul Anbiya? Maka ada istilah Abul Anbiya, ada istilah Abul Basyar. Bapaknya manusia itu Nabi Adam. Semua, tetapi bapaknya para nabi itu Nabi Ibrahim. Nah, gitu kok enggak Nabi Nuh? Makanya kan dalam hadis itu kan ketika peristiwa banjir bandang di Nabi Nuh itu kan kemudian Allah selamatkan Nabi Nuh dan yang ikut naik kapal sekitar 80-an orang itu ya. 80 orang itu Muhammalna ma'anuh itu. Jadi kita ini, maka ada sebagian yang mengatakan kita ini ya anak cucu Nabi Adam ya benar. Tapi ada yang mengatakan kita ini anak cucu dari 80 bersama Nabi Nuh itu. Kan gitu. Karena semuanya sudah punah saat itu kecuali yang 80 ini kan gitu. Nah, dari sini kemudian Nabi Ibrahim dan sampai kita gitu. Nah, kenapa bapak kita dalam artian di sini adalah Rasulullah yang menyatakan aku bapakku Nabi Ibrahim. Ini terkait dengan ajaran risalah yang dibawa. Kan begitu. Jadi ini terkait dengan wacana Rasul kan gitu. Karena yang memang saat itu yang mulai diberi tongkat risalah kan gitu. Risalah kerasulan, risalah untuk menyebarkan agama Allah Islam itu kan mulai Nabi Ibrahim. Dan Nabi Nuh atau Nabi Adam kan istilahnya baru sebatas keluarga dan kaumnya yang sedikit saat itu. Nabi Nuh sudah, cuma kenapa kita kok bukan bapak kita Nabi Nuh? Gitu. Kenapa kok Nabi Ibrahim? Nah, jadi istilahnya kita tahu bahwa Nabi Rasul mengalami penyempurnaan risalah syariat. Nah, mulai dari Nabi Ibrahim itulah istilahnya cikal bakal tauhid itu mulai ditancapkan. Gitu. Makanya kan Abi, makanya saya mengatakan Abi bapakku karena banyak kesamaan segi tadi risalah dakwahnya, risalah kerasulannya. Kata mungkin. Jadi kenapa kok dimulainya startnya dari Nabi Ibrahim? Ini bukan berarti kalau Nabi Nuh, Nabi Adam bukan tidak, tapi ini karena keterkaitan dengan wacana risalah tauhid, risalah dakwah, risalah. Karena sejak Nabi Nuh pun sudah, Nabi Nuh juga Rasul. Bahkan saya nimim itu kan. Ulul azmi termasuk Nabi yang luar biasa, Nabi dan Rasul yang luar biasa. Tapi karena banyak kesamaan, jadi semacam tadi duplikat. Jadi Islam, kemudian Muslim, semua. Makanya ada yang mengatakan bahwa
agama ini agama samawi, Islam, Yahudi, Nasrani agama Ibrahim. Adalah agama Ibrahimiyah. Agama Ibrahimiyah ya 3 itu. Cikal bakalnya itu. Wonten malih monggo yang ditanyakan? Nggih, monggo. Gimana? Nggih. Itu adalah pertama menggerakkan kita sehingga tapi ketika satu jengkal masuk surga kok bisa neraka, tapi satu jengkal ke neraka bisa ke surga. Nah, apakah itu yang disebut takdir atau gimana? Jadi persoalan takdir ini memang sejak dulu sudah diperbincangkan oleh para ulama, oleh kita. Jadi ada semacam itu. Gimana kok selama ini berbuat baik itu tinggal sejengkal kok harusnya masuk surga, masuk neraka atau sebaliknya. Gitu. Makanya Rasulullah dulu pernah sama pertanyaannya ditanyakan kepada Kanjeng Nabi. Apakah jadi kita ini ibarat kata kertas putih ini, kita yang menulis ngorek-ngorek sendiri ataukah ini sudah tertulis? Sudah tertulis. Jadi kita tinggal mengikuti yang sudah tertulis itu. Nah, afalan nata kalau gitu nggak usah ngapa-ngapain, nggak usah berbuat apa-apa kalau sudah tertulis. Gitu. Tapi kata Rasul kemudian malu fakulun muyassarun lima khuliqalah. Pokoknya kamu beramal saja. Karena setiap orang akan dimudahkan menuju takdirnya masing-masing. Nah, gitu. Jadi kita tidak akan pernah tahu jadi takdir kita itu apa ke depannya. Yang jelas tadi kita disuruhkan oleh Nabi untuk beramal saja, berbuat saja. Yang penting setiap orang itu akan dimudahkan menuju takdirnya masing-masing. Makanya dari hikmah percaya kepada takdir, iman kepada takdir itu kita tidak boleh merasa aman sedikit pun. Tidak boleh merasa aman, sombong, karena kita tidak tahu. Semenit setelah ini kita ngapain kita tidak tahu. Maka kita harus menjaga iman, menjaga ikhlas gitu. Karena apa? Kita Allah Maha membolak-balikkan hati dan seterusnya. Jadi kita harus pokoknya bismillah. Makanya tadi kita memohon hidayah, memohon ridho. Karena kita ibarat kata kita sangat lemah kan gitu, sangat lemah dan sangat bergantung kepada kemurahan belas kasihnya Allah. Gitu. Kalau pertanyaan kenapa kok orang itu semuanya bisa dipertanggungjawabkan. Jadi kenapa orang masuk neraka padahal sebelumnya berbuat baik? Itu nanti akan konangan ibarat kata CCTV ini buka kelihatan. Oh, Allah Maha Adil, ternyata kebaikannya selama ini ternyata tidak karena Allah. Nah, kemudian di akhir hayatnya dibuka oleh Allah kenyataannya. Kemudian mati suul khotimah. Atau sebaliknya orang yang dulu banyak dosa, di akhir hidup dia tobat betul-betul. Masuk surga kan begitu. Kenapa seperti tidak adil? Karena kita hanya melihat secuil. Kan gitu, yang kelihatan saja. Padahal yang tidak kelihatan itu, yaitu hakikatnya. Kan, makanya kan kita harus menjaga kebersihan hati, menjaga keikhlasan. Kan, gitu. Karena semuanya kan tidak ada yang luput dari pengawasan Allah. Gitu. Jadi prinsipnya, tidak seperti orang Qadariyah. Orang Qadariyah itu ya kita yang menentukan nasib kita. Atau sebaliknya Jabariyah itu kita seperti robot. Nah, kita tidak punya keinginan, tidak punya apa, kita disetir kayak robot, diremote oleh Allah. Ya, jadi kita di pertengahan Ahlus Sunnah itu ya tidak seperti Jabariyah, tidak pula seperti Qadariyah. Semuanya sudah tertulis dalam Lauhul Mahfuz sana. Makanya dulu pernah kita singgung kaitannya dengan doa, dengan panjang umur bertambah, semuanya katanya umur kita sudah ditetapkan. Tapi kita disuruh silaturahim supaya panjang umur. Kan kadang bertentangan. Gitu. Ternyata oleh para ulama dijelaskan kita tetap memohon doa silaturahmi supaya panjang umur. Ada yang memahami panjang umur di sini
kualitasnya, berkahnya. Umurnya tetap 60 tapi keberkahannya. Lalu ada yang menjelaskan, ya mungkin bertambah juga, tidak 60 menjadi 70. Dan itu bagi Allah mudah. Dan yang menurut para ulama, yang paling benar itu adalah yang bisa berubah itu yang di catatan malaikat. Nah, gitu. Karena Umar bin Khattab pernah berdoa, ya Allah, seandainya Engkau mencatatku sebagai orang yang sengsara, maka tolong hapuskan dan rubahlah aku menjadi orang yang bahagia, kan gitu, orang bahagia. Itu kan kalau takdir itu sudah tetap tidak berubah, kan untuk apa doa itu? Seperti kan musprong, sia-sia. Ternyata menurut para ulama itu. Jadi yang di catatan malaikat itu bisa berubah. Malaikat contoh saja ya. Malaikat, Allah bertitah malaikat itu tambah umurnya 10 tahun. Karena dia banyak doa, dia banyak silaturahmi. Nah, malaikat tinggal saminah wa ta'na. Cuma doa-doanya, perubahan yang tadi di catatan malaikat itu juga semuanya sudah ada di dalam Lauhul Mahfuz sana sebelum 50 ribu tahun Allah menciptakan makhluk-makhluknya. Jadi itu tapi masa itu yang tahu hanya Allah. Jadi kita tidak bisa tahu. Nah, gitu. Taunya sober kalau kita ya Allah minta coba lihat itu, ya kita baru tahu. Nah, itulah kekuasaan Allah sampai seperti itu. Dan gitu. Nggih, mekaten wonten malih. Sampun nggih, alhamdulillah mugi-mugi penjelasan di malam ini terkait dengan tafsir surat Al-Baqarah 129, 130, 131 bisa menambah ilmu dan wawasan keislaman kita, juga semakin mendekatkan kita kepada amal soleh dan meningkatkan iman takwa kita semuanya. Amin. Demikian, kurang dan salahnya mohon dimaafkan. Monggo kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.